warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar fisabilillah? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada dan qadar adalah termasuk tauhid rububiyah Allah atas makhluknya. Maka, masalah ini termasuk dalam salah satu di antara 3 macam tauhid menurut pembagian ulama. Yang pertama ialah tauhid uluhiyah. Ialah mengesahkan Allah dalam beribadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata. Yang kedua ialah tauhid rububiyah. Ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ialah mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya. Artinya, mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat, asma maupun sifat. Iman kepada qadar adalah termasuk tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah berkata, qadar adalah merupakan kekuasaan Allah. Qadar termasuk kudrat dan kekuasaannya. Qada dan qadar berasal dari bahasa Arab. Qada menurut bahasa Arab berarti ketetapan, keputusan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar yaitu ketetapan yang telah terjadi. Dengan kata lain, qadar merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Takdir itu sendiri dibagi atas 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Contohnya, takdir mubram antara lain sebagai berikut. 1. Setiap makhluk pasti akan mengalami mati, atau seseorang pasti hanya punya 1 ibu kandung. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 2. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. 3. Di alam semesta ini, setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya, segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan Allah. Seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet hingga benda-benda terkecil bergerak sesuai dengan garisnya, dan waktunya tak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Orang-orang beriman wajib mengimaninya dan harus rela terhadapnya, disertai sikap ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Siapapun yang mengingkarinya dan meratapi berbagai kejadian yang telah ditetapkannya, maka akan berakibat buruk baginya. Takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang telah ada pada diri mereka sendiri. Contoh dari takdir ini adalah kepandaian, kekayaan, dan kesehatan. Untuk mendapatkan ketiga macam hal ini, manusia tidak cukup hanya menunggu keputusan dari Allah, tetapi harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Untuk meraih kepandaiannya, misalnya seseorang harus belajar giat. Untuk mendapatkan kekayaan, ia harus bekerja keras dan tidak berlaku boros. Sedangkan untuk menjaga kesehatan, ia harus menjaga pola makan yang bersih dan sehat, tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan tidak memakan makanan yang mengandung penyakit atau sebagainya. Tidak diperbolehkan seseorang melakukan kemaksiatan beralasan dengan takdir. Disebutkan dalam satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha bahwa beliau pernah akan memotong tangan seorang pencuri. Tiba-tiba pencuri tersebut berkata, "Sebentar wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mencuri ini atas takdir Allah." Umar menjawab, "Kami memotong tanganmu ini juga dengan takdir Allah." Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai iman kepada qada dan qadar. Semoga yang kita pelajari ini dapat dipahami dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.